Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Good afternoon again. Oke, hari ini adalah hari terakhir kita akan bahas reading section. Dan this is reading section in part 4. Ya, oke. Yes, today we are going to discuss about how to answer vocabulary questions in a reading section of TOEFL test. Ya, review kembali. Kemarin kita sudah membahas skill-skill tentang cara menjawab soal di reading passages, kemudian jenisnya ada directly answered questions, ada indirectly answered questions ya. Tolong dibaca kembali ya, dipraktekkan tentunya. Dan sekarang ini yang terakhir adalah vocabulary questions, tentang pertanyaan seputar vocabulary. Oke, ada apa aja skillnya? Mari kita lihat. Oke, nah ini skill ke-8 ya. Oke, skillnya adalah find definition from structural clues. Perlu diingat bahwa soal tentang vocabulary dalam TOEFL itu tidak ini artinya apa? Ini artinya apa? Tapi selalu bentuknya pertanyaannya tentang clue, ya. Ini lebih mendekati artinya kemana, gitu loh ya. Makanya when you are asked to determine the meaning of a word, it is possible. Yang pertama, that the message provides information about the meaning of the word, and yang kedua, that there are structural clues to tell you that the definition of a word is included in the passage. Ya, jadi ada dua biasanya. Oke. Kita langsung ke contoh pertanyaannya. Contoh pertanyaannya tentang ini seperti ini. What is the meaning of X in line Y, misalnya in line Y, misalkan what the meaning of bla 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 bla, ini katanya ya. Kemudian the word X in line Y is closest in meaning to, ya. Jadi arti lebih mendekati arti ya. Kemudian the word X in line Y could best be replaced by dan lain-lain ya. Types of clues-nya nih ada punctuation, tanda bacanya kita harus perhatikan. Kemudian di restatement-nya, restatement itu seperti ini. In other words, that, ya, that is, or example, kita harus lihat kata-kata ini ya. How to answer the questions? Of course, find the word in the passage. Setelah baca soal, kita lihat di passage kata itu apa ya. Locate any structural clues. Biasanya clue-nya ada di sebelumnya dan sesudahnya. Okay? Read the part of the passage after the structural clue carefully ya. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Kita langsung ke contoh. Ini contohnya. Seperti biasa, kita baca dulu pertanyaannya. In behaviorism in line 2, a psychologist is concerned with, langsung aja temukan kata ini. Yes, ada di sini. Kita baca. Behaviorism, the belief that the role of the psychologist is to study behavior which is observable rather than conscious or unconscious thought which is not. Langsung aja. Conscious thought pattern? No, karena di sini ada rather than. Kemudian unconscious juga tidak, kan di sini ada rather than. Conscious or unconscious. Observable actions, yes, ini ada observable. Unobservable action, no. Jadi langsung ke sini lihat behaviorism-nya, kemudian baca clue-nya, ya. Clue-nya ini kan ada artinya nih, berarti clue-nya ada di sini di pengertian behaviorism. Oke, paham? Lanjut ke contoh berikutnya. Baca dulu pertanyaannya. Look at the expression positive reinforcement in the passage. Positive reinforcement might take the form of, langsung positive reinforcement mana nih? Okay, he came to believe that positive reinforcement such as praise, food, or money. Kita lihat langsung ke sini pilihannya. A gift, a reward, apa a bribe.
Kira-kira apa ini? Food bisa juga hadiah ya, money juga bisa hadiah, tapi di sini ada kata kuncinya praise, pujian. Nah, biasanya kalau ada praise, pujian itu lebih kepada reward, ya, reward. Oke, meskipun ada orang yang mengartikan reward itu hadiah tapi dalam bentuk bukan hadiah, penghargaan, ya. Penghargaan berarti tidak hanya melulu benda, tapi kalau a gift itu lebih kepada benda. Kalau praise, pujian itu sikap, ya. Oke, next ke skill berikutnya. Gampang lah ya, yang ini mah ya, tinggal baca katanya, temukan kata dalam passage-nya apa, kemudian baca clue di depan kata tersebut atau sebelumnya. Nah, sekarang adalah determine meaning from word part. Apa itu word part? Nah, di sini mana word part-nya ini? Ini contohnya word part itu, ini harusnya tadi ya. Word part itu seperti ini. Ada kontra, artinya against, berlawanan, ya, melawan. Contoh kalimatnya contrast. Ada mal, artinya bad, malcontent. Ada miss, artinya error, ada mistake, miscommunication. Nah, word part itu adalah ini nih, ya. Word part kita harus tahu. Awalnya this, awalnya sub, ya. Like, kalau ada this-nya berarti dislike, berarti artinya apa, gitu ya. Ini ada triple, yang kayak gini, short list of word part. Oke, kita lihat di sini contoh soalnya. Ring learner, nih baca dulu ininya. The word vividly in line 6, langsung line 6 mana? Oke, ada vividly. Nah, vividly in line 6 is closest in meaning to. Di sini ada v enggak? Live, revive. Ada juga viv ya, beda. Oke, nih vividly creates the language and the ambience of this lower bla bla bla. Ini kita cultural way nggak mungkin. Ya, jadi clue-nya adalah di sini dan kita harus tahu word part-nya apa ya. Ini agak rumit kalau untuk word part ini karena kita harus tahu ini. Ya, ini adalah shortlist bagian saja. Karena sebenarnya kita yang harus tahu ya, vocab itu artinya apa. Kalau vividly teman-teman sudah sering mendengar lirik itu banyak di lirik lagu. Oke, sekarang contoh selanjutnya adalah look at the word misspelled in the passage. The word is closest in meaning to. Kata itu lebih dekat artinya kepada, lihat misspelled di sini. Kalau misspelled mah salah pengucapan. Nah, berarti udah langsung aja ke sini. Nggak usah baca karena kita biasanya udah tahu ya. Spell itu mengucapkan, misspelled salah mengucapkan, langsung aja incorrectly. Misspelled itu berarti incorrectly. Kalau ini pilihannya enggak, ya. Oke, langsung terakhir. Halo. Sebentar. Nah, ini adalah skill yang terakhir. Use context to determine the meaning of difficult words. Kalau kita menemukan kata-kata yang susah, lihat konteksnya. Pertanyaannya, an incumbent in line 1 is most likely. Incumbent, kalau kalian sudah sering mendengar ini, incumbent, wah, mengalahkan incumbent. Apa itu incumbent? Biasanya nggak usah baca teks juga, kalian udah langsung bisa baca ini ya. Incumbent itu liatin kalau di sini generally has a strong advantage over a newcomer. Over a newcomer, ada a newcomer, ada incumbent. Berarti kalau incumbent itu adalah orang yang sudah ada. A current office holder. Newcomer mah pendatang. Kalau kita pilihannya a special type of election, enggak. Karena ini lagi membicarakan tentang kata benda, ya. Kata benda, dan ini tidak ada hubungannya dengan election. A political party bisa jadi, tapi di sini ada a newcomer. Jadi a newcomer ini adalah kata kuncinya. Nih, kata kuncinya lawan dari ini. Kemudian kita juga bisa baca kalimat setelahnya, a person who is already in office. Who is already in office, incumbent. Nah, berarti adalah a current office holder. Ya. Begitu ya, jadi reading pembahasannya
Sudah tamat? Mudah-mudahan materi yang disampaikan itu bisa kalian praktekkan dalam mengerjakan soal TOEFL, khususnya di reading. Oke, nanti setelah ini kita akan fokus ke structure, ya. Oke, I think enough for today. Mudah-mudahan mengerti semuanya.